semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup 3 materi. Yang pertama, latar belakang PKN. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, bangsa dan negara. Yuk simak video berikut ini. Latar belakang PKN. Latar belakang terminologis dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah membawa misi pendidikan moral, bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya, hakikat PKN. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah 1. Membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia. 2. Menjalin kelangsungan hidup generasi penerus secara berguna dan bermakna. 3. Memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, adapun tujuan PKN dan dasar pemikiran PKN. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selanjutnya, dasar pemikiran PKN. Ada 6. Yang pertama, jiwa patriotik. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Yang ketiga, semangat kebangsaan. Yang keempat, kesetiakawanan sosial. Yang kelima, kesadaran pada sejarah bangsa. Yang keenam, sikap menghargai jasa para pahlawan. Materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban PKN. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia penting untuk diketahui dalam hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Yang pertama yaitu pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat yang kedua, menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, hubungan antara warga negara dan negara. Yang pertama, siapa warga negara? Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama. Yang keenam, hak dan kewajiban pembelaan negara. Yang ketujuh, hak mendapat pengajaran. Yang kedelapan, kebudayaan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan bukanlah semata-mata pelajaran yang biasa saja, karena melalui pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan generasi penerus yang cinta terhadap tanah air dan membentuk karakter manusia yang sesuai dengan identitas bangsa. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang, sehingga kehidupan masyarakat dan bernegara tetap harmonis.
Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa terpenuhi dengan baik juga. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah. Negara adalah dua unsur suatu organisasi dan perserikatan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Negara mempunyai tugas yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lainnya. 2. Mengkoordinasi dan mengintegrasi aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai dengan tujuan yang dicita-citakan. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. 1. Memaksa. Negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang yang ada di negara itu. 2. Monopoli. Negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Unsur-unsur esensial negara. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. 1. Rakyat atau penduduk. Suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Yang kedua, wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Unsur negara bersifat konstitutif, artinya dalam negara meliputi 3, seperti wilayah meliputi darat, udara, dan perairan, rakyat atau masyarakat, pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, bersifat deklaratif ditunjukkan dengan adanya 1. Tujuan negara, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Pengakuan dari negara lainnya, dan keempat, masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa seperti PBB. Jadi untuk kesimpulannya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pengertian dari bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses dalam satu wilayah. Sedangkan pengertian dari negara adalah dua unsur suatu organisasi dalam perserikatan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.